Ada bacaan selalu, dan kalau minta uang untuk beli buku ada. Dan itu modal untuk jadi penulis. You cannot be a writer without being a reader. Mau nulis apa? Kering pasti. Ada buku yang sangat bagus ya. Actually penulisnya datang tuh yang ke CSIS Dialog ya. Si Pak Richard Baldwin itu bukunya Globotics Dialog itu dia predik nanti ke depan kita tuh akan kerja lebih dari benar-benar skill kita apa. Kita nggak usah terafiliasi pada entity tertentu, tapi kita akan semua jadi manusia panggilan sebenarnya gitu loh. Ya, aku tuangin ya, Kak. Terima kasih. Makan loh. Ini pakai oat milk. Oh. Ya, dairy free. Cheers. Actually enak. Enak kan? Kisahku tuh enak loh. Halo teman-teman, selamat datang di Uncensored with Andini Effendi, dan tamu kita hari ini adalah Linda Ibrahim, seorang kolumnis dan juga konsultan bisnis. Linda Ibrahim, seorang penulis dan juga konsultan bisnis. Selamat datang di Uncensored. Terima kasih mengundang. Panas dingin. Jadi aku sama Linda tuh sebenarnya kita kenal udah lama, lebih sering ketemu karena kerjaan. Benar. Karena selama ini aku selalu mengira kamu wartawan, ternyata kamu so many other things. Malah mungkin wartawan kurang tepat karena nggak pernah punya kartu pers. Malu kalau ngaku wartawan. Oh, sementara kita ketemu kalau lagi kamu liputan fashion show kah atau apapun itulah yang kita selalu ketemu. Seni, CSIS Dialog, ketemu robot, Sofia. Semuanya selalu dalam kerjaan, tapi ternyata Linda tuh adalah seorang kolumnis. Dan juga on the side she's doing consultancy bisnis yang nanti kita akan bahas. Tapi aku pengen tahu dulu, Linda, sama-sama kita bintangnya Sagittarius. Yes. Kemudian kamu lahir besar Jakarta? Lahir besar di Jakarta. Lahir besar Jakarta. Kemudian orang tua, papa baru meninggal ya? Papa baru meninggal, tapi deket banget sama papa ya? Anak papa. Anak papa banget. Nah dulu tuh orang tua kerja nggak sih, Kak? Iya, papa itu bekerja di BUMN, seumur hidupnya di satu BUMN yang sama sampai pensiun. Kemudian kerja di sebuah badan yang memberikan saran kepada pemerintah, juga di industri yang sama. Jadi dia nggak pernah ganti-ganti industri. Mama? Kalau mama dulu kerja bisnis tapi pada suatu titik di mana karir papa mulai naik dan papa harus pindah-pindah keliling Indonesia, kan jadi susah ya bagi mama untuk tetap bekerja ya. Jadi itulah mama terus memutuskan tidak bekerja. Gitu. Tapi basically dia perempuan aktif. Jadi ini anak yang dari kecil biasa ditinggal gitu. Emaknya kerja lah, terus emaknya berhenti kerja terus bikin salon lah, terus punya bisnis apalah gitu. Jadi mama tuh ya kayak papa bekerja. Jadi kamu udah ngelihat memang my parents are working parents sebagai anak tunggal. Iya. Sebagai anak tunggal gitu. Nah, aku juga pengen tahu soal pendidikan. Sekolah dulu di mana aja nih? SMA 8? Oh no, 78. Oh 78. Aku selama ini ngira kamu anak 8 loh. Oh. Jadi gini, papa mama itu mulai dari nol ya, secara ekonomi. Literally mulai dari nol, dari indekos yang bahkan indekosnya pun tidak proper rumah kos-kosan, tapi adalah garasi seseorang yang mereka rubah jadi kamar kos dengan kamar mandi dan dapur ngikut rumah di dalam. Jadi ini bayi yang pulang dari rumah sakit dibawa ke garasi, literally. Jadi makanya kenapa mama bekerja, karena mereka harus bekerja ya, mereka harus nabung. Alhamdulillah mereka memang punya basis pendidikan, jadi modal mereka pendidikan. Waktu itu mereka dua-duanya sudah punya sarjana muda, menikah mulai dari nol. Terus papa mulai nabung supaya bisa S1. Makanya terus dia masuk ekonomi UI Extension. Pulang kantor, kuliah. Wow. Gue inget tuh bokap Dwi Suda S1 di Salemba tuh inget. Aku TK waktu itu di bawah. Oh, wow. Ya. Mama nikahnya muda ya? Nikah muda. Nikah muda. Ya, dan terus ya itu mereka mulai nabung, terus bisa kos di tempat yang lebih proper, yang benar-benar rumah kos-kosan, kemudian bisa mengontrak, tapi juga dengan semua yang
ya yang ada gitu, dan akhirnya itu membuat kenapa sekolah harus selalu dekat rumah supaya bisa jalan. Jadi SD aku tuh SD negeri, literally SD negeri yang di sampingnya waktu itu masih sawah kangkung. Dan kalau hujan kayak sekarang nih, bulan-bulan kayak gini, air suka meluap, kadang ada ular. Walaupun itu di Petamburan, tapi tahun-tahun segitu Petamburan masih kayak begitu. Ya. SMP negeri, SMA negeri, SMA 78 Jakarta Barat, SMP pernah di Manado ikut papa tugas SMP 1 dulu, kuliah S1 ekonomi UI, baru S2-nya di luar negeri dan swasta. Jadi sekolah swasta tuh cuma TK sama S2. Kalau TK ada negeri juga pasti di sekolah yang TK papa mama karena lebih murah. Itu literally one of the reasons kenapa kamu harus pintar supaya bisa masuk sekolah bagus tapi bayarnya murah. Karena kalau sekolah bagus zaman itu kayak Santa Ursula, Tarki, itu kan mahal ya, Al-Azhar. Dan papa almarhum tuh actually kenal sama Suster Francisco Chico, panggilannya di Sanur. Dan dari dulu tuh, ini cerita nih ya, Suster Chico selalu kok ketemu papa, Pak Ibrahim, udahlah Linda masuk Sanur gitu. Nah, alasan papa selalu, oh kejauhan suster, nanti siapa yang nganter. Padahal apa? Kemahalan masuk Sanur. Padahal waktu itu udah mampu untuk Belum, nyekolahin. waktu SD belum, SMP belum. Papa tuh karir mulai naik, mulai setelah pindah-pindah keliling Indonesia, pelan-pelan karirnya naik. Kalau di BUMN kan gitu kan, kalau mau diputer dan you go through the rank gitu kan. Jadi waktu SD kami masih rumah ngontrak, ngerasain punya TV cuma hitam putih, tetangga udah TV berwarna ya, ngerasain belum punya kulkas. Jadi kalau tugas aku itu adalah kalau bulan puasa untuk buka puasa itu mecahin es. So I know how to mecahin es pakai yang itu karena nggak punya kulkas di rumah. Oh, wow. Jadi baru punya, terus mama mulai kerja lagi, aku udah bisa ditinggal SD kelas 3, dianggap sudah mandiri, mama harus bekerja lagi supaya mereka bisa nabung, bisa punya rumah. Jadi itulah, ini anak yang emang udah biasa ditinggal gitu kan, dan karena mama mulai bekerja, mulai nabung, terus mulailah, oh TV di rumah jadi berwarna, oh jadi punya kulkas. Iya. Ceritain deh waktu akhirnya S2 bisa di Amerika, Ya. dan Kalinda harus presentasi ke papa kenapa harus disekolahin di luar. Nah, pakai presentasi PowerPoint kan? Saat itu gini, papa mama itu orang yang walaupun mereka mulai dari nol, mereka tuh selalu berprinsip hidup kita nggak di sini aja, kita akan maju ke depan, dan kita bisa maju ke depan dengan pendidikan dan pekerjaan dan dengan karya ya. Jadi maksudnya itu, jadi makanya kenapa anaknya di drive, dan papa sendiri kan mendrive dirinya sekolah, kemudian sekolah S2 walaupun sambil ngantor, sekolah S3 gitu. Nah itu diterapkan ke anaknya. Jadi memang betul waktu SMA, aku SMA kok keadaan ekonomi sudah baik. Waktu aku kuliah keadaan ekonomi sudah itu, udah. Papa memang karirnya udah mulai naik. Tapi disiplin yang sama tuh masih ada, terutama soal uang. Jadi maksudnya uang you have to earn. Uang tuh nggak dikasih gitu aja, gitu, you have to earn it. Walaupun anak tunggal. Nggak ada urusan sama mereka. Jadi termasuk kayak sekolah S2, walaupun udah nyanyi nih, oh pengen S2 ke luar negeri. Waktu titik itu terjadi, setelah lulus S1 udah kerja 2 tahun, itu dipanggil sama papa. Dan diminta menjelaskan, yaitu sederhana. Pertama, kenapa harus sekolah S2? Banyak orang lain gak sekolah S2 hidupnya baik-baik aja, karirnya oke-oke aja. Nah, kenapa S2-nya harus jurusan yang itu, ke negara itu, ke sekolah itu? Dan kalau ini semua terjadi, what you gonna do with your life? Emang tuh degree kamu mau pakai apa? Kamu mau berkarir kayak apa? Jadi basically tuh minta business plan gitu, life plan ya. Suruh present, pakai PowerPoint, dengan budgeting. Dengan budgeting? Of course. Kan sekolah 4 semester ya, oke, budgetnya kayak apa? Tuitionnya berapa? Kamu akan tinggal di dorm atau kamu akan di apartemen? Kalau tinggal di dorm, most likely nggak ada transport kan. Kalau di apartemen ada transport, harus dihitung dong, dimasukin. Oke, biaya makan gimana? Nah terus of course waktu itu kan kepengen di-approve ya. Jadi kan bikin budgeting tuh yang se-efisien mungkin. Ketawain dong bokap, ini apa-apaan? Dia bilang gitu. Masa sih kamu 2 tahun kuliah di negeri orang, gak pernah sekalipun keluar dari kampus untuk beli es krim kek, nonton film kek, atau beli sepatu? Kamu aja sekarang di sini kayak 2 bulan sekali beli sepatu baru. Ini gak make sense, ulang dong gue. Sampai akhirnya di-proof. Sampai akhirnya di-proof karena menurut dia itu akhirnya make sense.
Oh. Jadi dia tuh sebenarnya ngajarin untuk tanggung jawab gitu. Karena imagine kalau misalnya itu di-approve ya, yang awal ya, hidup lo 2 tahun dengan gitu, dan kalau misalnya kurang, emang terus si papa bisa dirayu gitu. Yeay dulu presentasi apa? Oh, wow. Karena itu udah kejadian waktu kuliah. Jadi kan kuliah kan jadi gini, aku mulai tinggal sendiri di Jakarta itu tahun pertama SMA. Karena papa waktu itu dipindah ke Ambon. Dan waktu itu kan sistemnya UMPTN segala macam, kalau dari luar rayon kan susah ya masuk ya. Jadi kalau emang mau masuk UI atau ITB, you better be di rayon 1 waktu itu, atau rayon berapalah kami ini. Jadi kan waktu itu semakin bahaya untuk narik keluar dari Jakarta kan. Jadi diputuskanlah di situ. Ya udah, kamu stay di Jakarta, belajar gitu, dan ya fight lah kalau emang mau masuk UI atau ITB. Alhamdulillah masuk. Itu SMA tuh papa di Ambon. Kuliah itu papa kayaknya udah pindah di ujung Pandang, Makassar. Atau di Medan, somewhere lah, pokoknya udah gitu. Jadi ya udah, uang kan dikirimin tuh tiap bulan. Berarti kan itu gaji pembantu, uang listrik, air, apa segala macam, iuran RT, segala macam kan tanggung jawab Eke ya. Nah itu ya pernah gitu di zaman kuliah. Lagi itu lagi ngetren-ngetrennya Esprit gitu, kayak Esprit itu keren. Esprit the brand. The brand. Yes. Kan ada tuh kampus dulu di Ekonomi UI itu kan di Salemba, ada Esprit di Menteng, bener. Chris Gallery. Ya. Jadi pokoknya pernah lah pada suatu hari temanmu ini dengan bodohnya gitu menghabiskan uang bulanan untuk beli baju Esprit baru. Secara mau ada party atau apalah gitu ya. Habis dong tuh duit. Nah, tuh kalau gue berani telepon ke papa mama, oh itu I will never hear the end of it. Itu pasti akan diomelin, dan kemungkinan besar ujungnya ya kalaupun dikasih itu ya dengan omelan lagi di jilid kedua gitu ya. Jadi itulah di situ memutuskan minjem duit temen. Oh my god, buat beli baju. Bukan buat nutupin budget ini, kan duitnya udah dipakai beli Esprit dulu kan. Oh iya ampun, buat budget rumah. Oh my god. Oke, terus kemudian keganti loh. Bulan depannya langsung, dan itu ngaku ke temen tuh. Jadi ada teman di FUI, anak pengusaha besar di sebuah kota di Jawa Timur, dan yang bapaknya tuh happy banget anaknya masuk FUI. Jadi dia tuh selalu punya banyak duit gitu. Semua satu angkatan tahu lah gitu. Jadi datang ke dia kan kelas, wah kayak gue habis screw up. Kenapa lo gitu? Iya nih, gue ngabisin duit belanja bulanan bla bla bla. Kalau gue telepon bokap nyokap gue, abis nih gue. Dan dia tahu gitu kalau papa mamaku tuh tipe yang strict deh, kesian. Lu butuh berapa sih? Ya gope lah, kalau enggak ini gue mau bayar listrik nih. Ya udah besok gue bawain. Dia bawain, dan ya bulan depannya waktu uang bulanan dari mama datang ya tak bayar. Oh wow. Oke. Terus kelar S2 sempat kerja juga di Amerika. Yes. Sempat kerja juga di Jakarta juga, sempat jadi expat juga ya. Ya, waktu di Amerika ya secara teknis kan berarti expat dong karena orang asing. Tapi waktu lagi kerja sebagai expat di Florida itu, kemudian perusahaan ini punya kantor cabang yang di Asia Pasifik, butuh orang, specifically butuh orang Indonesia karena mereka mau masuk ke market Indonesia. Satu company nggak ada orang Indonesia, but me. Ya udah, gitu dipinjem. Jadi jadi expat di Filipina. Which was interesting karena kan kalau kita ya di Indonesia dari tahun 80-an udah banyak ya expat Filipina di sini, dan kayaknya wah gitu gimana. Jadi waktu itu ada rasa gitu, gantian gue orang Indonesia, gue expat di Filipina. Balas dendam. Nah terus ini yang aku bingung adalah kapan tuh mulai menulisnya? Oh oke. Jadi basically karena sekolah kan ya ekonomi UI, S2-nya juga MBA, semuanya kan bisnis ya. Jadi pekerjaan kan emang di dunia bisnis, finance, terus FMCG, terakhir banking. Jadi gini, kenapa menulis? Menulis itu bukan sesuatu yang terlalu aneh gitu di kami. Papa itu dari dulu nulis, dan nulis langsung di Kompas untuk industrinya dia, migas. Dia baru berhenti menulis itu setelah karirnya di BUMN migas ini sudah mulai naik, karena kan agak ada conflict of interest ya. Tapi kumpulan tulisannya masih ada sampai sekarang, dan actually untuk ulang tahun dia yang ke-70 tuh buku ke-7-nya terbit, itu banyak sekali tulisan Kompas dia dari zaman dulu. Mama pun pernah nulis iseng-iseng, aku pernah kena
tampek ya waktu kecil. Terus dia nungguin aku sakit, iseng ngetik-ngetik apalah cerpen gitu, ngerti cerpennya masuk majalah atau menang sayembara something. Pokoknya dapat waker warna hijau dan duit, inget banget. Jadi menulis tuh tidak aneh dan membaca lebih tidak aneh lagi. Walaupun kami nggak punya uang waktu aku masih kecil, tapi kalau untuk mainan uang insya Allah ada. Tapi kalau untuk buku uang selalu ada, diadakan. Jadi aku dididik dari kecil baca majalah Bobo dulu ya. Itu emang dilangganin. Papa mama langganannya korannya Kompas, majalahnya Femina dan Kartini juga begitu. Kalau begitu mama udah mulai kerja ada uang lebih dia tambah majalah. Jadi terus Tempo. Kami tuh biasa di rumah tuh emang itu. Ada bacaan. Ada bacaan selalu dan kalau minta uang untuk beli buku ada. Dan itu modal untuk jadi penulis. You cannot be a writer without being a reader. Mau nulis apa? Kering pasti. Mulai gignya pertama kapan? Jadi gini, dulu jadi papa tuh mulai ngelangganin Jakarta Post waktu aku SMA karena mulai mikir, oh nanti mungkin kuliah ada buku bahasa Inggris atau apa. Jadi melatih bahasa Inggris kursusin ke PPIA iya, dilangganin Jakarta Post ya, walaupun jujur aku cuma baca kartun Snoopy-nya yang paling penting. Yang lain insya Allah. But anyway, jadi gini, Jakarta Post dulu itu di koran hari Minggunya itu di bagian paling depan itu ada kolom yang namanya By the Way. Dimana itu selalu pendek, ringan, sering lucu gitu dan itu siapapun bisa mengisi. Pada saat yang sama majalah Newsweek, zaman dulu kan Newsweek tuh bagus banget ya. Newsweek itu juga punya tuh kolom postcards from around the world. Itu selalu cerita mengenai kalau lagi travel ketemu kejadian lucu apalah gitu. Dan entah kenapa bentuk-bentuk kolom gini tuh aku seneng gitu karena itu opini, perspektif tapi menceritakan sesuatu, bukan cuma emo-emo nggak jelas gitu. Aku sedang tidak pengen makan. Aku cintaku manduku. Enggak gitu loh. Itu kan selalu perspektif. Nah entah kenapa mulai terasa kayak pengen menceritakan itu. I have a story in my head. I have to write it gitu. Dan akhirnya pada suatu sore di kantor, padahal itu lagi ada deadline, mesti ngelarin budgeting, mesti approve print ad baru, sama tetap harus nulis. Ini mulailah ketik gitu loh di meja, tik gitu. Terus begitu udah jadi, besoknya ini mau diapain gitu ya. Nah kebetulan kenal sama seorang wartawan Jakarta Post nama Sari Setiogi yang pernah datang ke acara kami. Terus mana ya kartu nama Sari, terus tak email, Sari sorry kalau mau ngisi By the Way itu caranya gimana ya? Oh ini mesti ngomong sama editornya, nih tak kasih ini. Nah, akhirnya sampailah ke editornya, namanya waktu itu Cisa Tohara. Terus yaudah tak email, Miss Hara, saya belum pernah nulis, belum pernah dipublish, tapi saya sering baca By the Way dan saya merasa saya punya sesuatu untuk By the Way. Ini 2 paragraf pertamanya. Just let me know if kalau emang itu jelek banget ya just let me know gitu. Berarti dalam waktu 5 menit dia balas email itu. Oh, this is interesting. May I see the rest? Yaudah tak kirim dong semua itu. Dan itu keluar hari Minggunya. Wow. Iya, I was like, what? Sampai dia tuh nggak sempet bilang. Jadi bangun pagi tuh di rumah, hari Minggu. Masuk. Dibayar nggak tuh? Oh dibayar. Terus mereka meng-email dan nanyakan bagian keuangannya meng-email gitu kan, tulisannya kemarin masuk bla bla bla, tolong provide bank details segala macam. Ingat nggak tulisannya apa? Oh iya, kalau nggak salah ya itu waktu itu lagi zaman banyak kawinan. Dan kita tuh waktu itu yang kalau setiap datang ke kawinan temen kita happy tapi pada saat yang sama sebel karena dicecer. Nah lo kapan gitu. Jadi itu cerita mengenai itu gitu loh, bahwasannya aku sama temen datang ke kawinan dan yang aduh boleh nggak sih kami datang untuk damai aja dan happy gitu, nggak usah dengan judgement status kita sendiri. Padahal kita datang tuh happy gitu untuk teman kita, tapi yang bikin nggak happy tuh orang-orang di sekitar gitu loh, the hell gitu kan. Jadi tulisan itu kalau nggak salah yang pertama itu. Kemudian setelah itu fast forward akhirnya bisa jadi penulis Jakarta Post tetap kan, weekender waktu itu? Nggak, jadi gini, waktu itu karena masih ngantor pakai nama samaran, karena kan semua expat di kantor baca Jakarta Post. I just felt like mau di-separate aja kehidupannya. Terus bertahun-tahun, ya 2 tahun lah nulis pakai nama samaran itu, sampai pada akhirnya resign dari corporate 2007.
Dan itu udah sering tuh nulis di By The Way atau apa gitu ya. Nah waktu itu Jakarta Post sudah punya majalah namanya Weekender, dan aku tuh pengen nulis gitu loh. Jadi ngirim lah ke editornya dan ternyata dia oke gitu ya. Nah terus karena waktu keluarnya Weekender itu aku udah resign, editornya sempat nanya, Bruce Iman itu, ini mau pakai nama samaran kamu yang itu atau pakai nama kamu? And I'm like, Bruce, you know what, udah bisa kok pakai nama sendiri. Oh ya udah terserah gitu. Jadi dikenalkan kan, kalau dulu Weekender di halaman depan tuh kontributor dikasih nama sama foto sama kayak ininya. Nah itu di outkannya di situ. Linda Ibrahim tuh sebenarnya sudah lama menulis di Jakarta Post dengan nama samaran ini. Apa sih nama samarannya? Jangan deh. Udah dipublish di Jakarta Post. Adalah enggak, jangan, ada beberapa incriminating writing. Ditulis lah pokoknya itu di Weekender gitu kan. Itu lagi bulan puasa ya. Dan teman-teman ada beberapa yang baca Weekender dan Post lagi sahur tuh dapat SMS, belum WhatsApp kan. Oh, so that was you. Itu lo. Astaga, gue pikir sini. Wow gitu. Oh my god, itu tahun berapa tuh? 2007. 2007. Weekender 2007. Oh my god. Kemudian bertahan sampai berapa lama? Ya udah kan mulai nulis pakai nama sendiri, Linda Ibrahim dah. Di Jakarta Postnya, di Weekender apa. Nah, kemudian pada suatu hari terus 2010 masuk Twitter. Terus ketemulah sama beberapa editor Jakarta Post itu yang sebelumnya nggak kenal. Nah, pada suatu hari itu ada percakapan yang sangat unik dan menggambarkan salah satu salah paham berakar di Indonesia. Waktu itu mau Valentine deh kayaknya apa gimana. Pokoknya orang-orang tiba-tiba ngomongin lingerie. Tapi I could see very clearly ternyata lingerie yang diomongin di Twitter tuh sama kayak lingerie kalau kita masuk department store di Indonesia sini, which is adalah baju tidur seksi renda-renda. Lingerie is everything yang urusannya pakaian dalam. BH, celana dalam, garter untuk stocking, yang bentuknya kayak korset, itu teddy, bustier, dan ya baju tidur renda-renda itu semua lingerie. Bahkan kalau dalam terminologi Prancis, maaf, pakaian dalam pria itu pun lingerie. Nah, jadi aku mengkoreksi seseorang lah di situ. Oh enggak mbak, sebenarnya lingerie itu lebih luas dari itu. Nah terus si editor Jakarta Post ini, Alex Juniadi, nimbrung, oh ya really? Tuh tulis dong Lin, kayak gini-gini, ini kan edukasi. Dia bilang, iya ya, lucu juga ya. Terus somehow entah gimana Alex Juniadi terus menghubungi dia, waktu itu pegang features. Lin, kenapa nggak nulis tetap aja untuk kami? Karena saya, really? Me? Why? Gitu kan. Iya mau nggak? Aku ngomong deh ke redaksi gitu. Nah terus itulah akhirnya intinya tak ngomong. Kita agree mereka memberikan kehormatan ngasih kolom tetap, dan kita agree namanya urban chat, omongan orang urban. Batasannya adalah minggu ini orang-orang di Starbucks lagi ngeributin apa sih gitu loh. Jadi harus konteksnya orang urban, bisa politik, bisa ekonomi, bisa soal macet, banjir, tapi konteks orang urban. Jadi misalnya maaf, kayak ada waktu itu sempat ribut mengenai ibu-ibu di Kendeng, ya kan? Itu kan statusnya tanah rakyat, tanah petani yang diambil. I couldn't talk about that karena itu bukan isu orang urban. Oke, baik ya. Beda kan? Tapi kalau misalnya ada soal kayak di Bandung transportasi umumnya nyebelin, that I could talk karena itu isu orang urban. Tapi kenapa akhirnya kamu jadi spesifik ke fashion ya? Sebenarnya itu juga enggak. Itu miskonsepsi. Jadi? Pak, kalau dilihat ya urban chat, masuk aja. Ya memang kena paywall sih di Jakarta Post, tapi pokoknya kalau punya akses ke Jakarta Post for free, masuk cari urban chat, itu you will see ada politik, ada soal inflasi, ada soal naik BBM, ada soal macet, ada semua ya, ada fashion, ada seni, ada memang. Tapi entah kenapa yang banyak orang menganggap cuma nulis fashion, I don't know. Tapi memang sempet, kamu kan selalu ada di acara fashion. Iya, karena nyari konten buat nulis. Tapi gue datang ke CSIS Dialog yang ada Sophie Derobat kan, kita ketemu kan. Itu kan juga konten, karena waktu itu minggu itu aku baru balik dari Singapura untuk kerjaan yang consulting itu, dan itu nginep di sebuah hotel di Singapura yang udah ada robotnya untuk melayani check-in, terus ngambilin apalah gitu-gitu. Dan memang pulang terus CSIS Dialog
kan ada si Sophie the Robot kan. Jadi kolom minggu itu ngomongin soal AI itu mulai masuk ke kehidupan kita. Ya. Jadi ya, ngomongin teknologi juga ada dalam konteks itu, konteks ringan. Nah, sementara itu kan kamu masih pergi ke Singapura, kita masih suka pergi kalau lagi dinner lah, apa gaya lifestyle Jakarta. Emang kalau jadi kolumnis, jadi penulis, itu bisa nggak sih support? Nggak bisa. Serius? Nggak bisa lah. Cuma dibayar berapa kok kolom? Media digital bahkan lebih murah daripada media mainstream print ya, pada umumnya ya. Nggak bisa. Tapi kan I have the other job. As a consultant? Business consultant. Kita advice untuk perusahaan-perusahaan asing yang mau masuk Indonesia. Jadi kita advice untuk FDI, Foreign Direct Investment. Ya itu yang pekerjaan yang memang sangat memberikan hasil. Jadi hidup dari itu. Yang ini memang your passion berarti? Ya. Oh sering banget kok. Nggak sih jauh-jauh. JFW ya. JFW itu kan Jakarta seminggu. Fashion Week, Jakarta Fashion Week itu seminggu. Itu dari siang sampai malam. Kalau misalnya lagi nggak, kalau cuma nulis untuk 2 media aja, tulisan 2 apa 3 gitu ya itu honornya nggak akan nutup biaya makan siang makan malam selama 7 hari di Sensi. Dulu kan di Sensi ya, sekarang baru pindah ke PIM 3. Ya tetap aja gitu loh. Apalagi sekarang PIM 3, berarti kan either naik taksi atau nyetir mobil, ada bensin ya, ada parkir. Nggak nutup itu. Kemarin untuk JFW nulis 5, ya itu ya break even lah. Tapi orang ada nggak yang bertanya, Lin, lo kok, ini kok kayaknya enak banget jadi kolumnis? Oh ada. Iya, ya. Mulai dari nuduh hidup dari orang tua sampai jadi cem-ceman nggak jelas siapa. Tuh crazy. Gimana kamu nanggepin itu? Jadi yang jadi yang pernah, masih bagus kalau yang nanya terang-terangan ya. Jadi kita bisa memberitahu. Kayak ngomong di belakang udah lillahi ta'ala deh, serah deh. Jadi ada seorang penulis terkenal yang suaminya kebetulan wartawan, dan wartawan sudah senior, dan obviously mereka tahu dong Linda nih kontributor, ini emang dibayar berapa sih? Terus kok how come dia bisa gini. Jadi pada suatu hari di festival buku tahunan yang di Frankfurt itu ya, yang Indonesia Book jadi fair ya? Book fair. Nah, Indonesia kan jadi tamu kehormatan tahun 2015. Kami memang pergi karena mama mau pergi. Ya, mama kan senang baca buku, jadi kami bertiga pergi. Terus habis itu ke Milan, lihat World Expo untuk ngelihat yang Indonesia punya rumah itu. Milan Expo ya? Milan Expo ya, World Expo, ngelihat kita punya kontingen Pavilion. Indonesia Pavilion. Sorry. Jadi ada si penulis itu ada di situ karena dia bukunya salah satu yang di feature gitu, dan terus dia nanya point blank malamnya, enak ya jadi lo gitu ya. Awalnya gara-gara dia tanya nginep di hotel mana. Dan of course karena itu traveling papa mama, di mana papa yang bayar ya hotel bagus lah ya gitu ya. Nah terus dia bilang gitu ya, enak ya lu cuma kayak gini tapi bisa hidup gini-gini, enak lah punya bapak ibu yang punya uang gitu loh. I was like, lu pikir gue tanda tangan ke orang tua gitu ya? Ya iya, habis nggak mungkin Alin kan kontribut ke Jakarta Post berapa sih gitu, Grazia apa gitu. I was like, lo tau kan gue kuliahnya S1 di mana? Iya, menurut lo lulusan FEUI nggak mungkin ya dapat kerjaan yang mumpuni gitu ya, apa gimana? Ya emang lo kerja di mana? Gue nggak pernah ngeliat lo siang-siang putih datang ke acara fashion show, ntar sore ke acara art opening. Terus that's when I told her, I have a job which I don't put on social media ever. I don't even give out my business cards to people karena pekerjaan ini tidak membutuhkan aku nyari klien dikirim kok dari Amerika atau dari Singapura, aku tahu beres. Cuma kalau ini ada klien, ini datanya, dossier, kerjain ya Lin, submit, presentasi, uang dibayar, and I get paid very well. Dia masih nggak percaya, dan sampai terpaksa aku bilang, oke, I will tell you, aku dibayar per jam sekian, dibayar per hari sekian, jadi do your math. Terus baru dia diem. Terus apa gini, lu perlu gue kasih lihat invoice-nya, tak bilang gitu. Dia masih yang kayak percaya enggak gitu ya. Tapi ya akhirnya pada suatu ketika pernah karena sesuatu dan lain hal gitu ya, dia akhirnya kayak mulai percaya, Linda memang punya pekerjaan lain, karena kemudian dia kemudian tahu aku pernah membantu seorang ekonom
yang waktu itu menjadi kepala BKPM. Aku staff susnya. Dia kayaknya tahu lalu belakangan. Dia bilang, sih kalau lo tahu duluan kan you put two and two together gitu. Why Linda jadi staff sus di bapak itu di BKPM kalau nggak ngerti mengenai foreign direct investment. Hello gitu loh. Emang mau dikasih kajian itu sama beliau iseng-iseng gitu kan, beliau kan juga bukan orang bodoh ya. Nah itu karena konsep aku ngelihatnya gini, konsep jadi freelancer, jadi seorang independen, independent journalist atau independent consultant, konsep itu tuh orang tuh masih belum nyeklek gitu di sini. Selalu harus ada afiliasinya. Iya. Iya kan? Dan kayaknya sementara kesini aku ngelihatnya itu makin growing. Memang. Bener nggak sih? Banget. The way the business are, kita akan begitu. Ada buku yang sangat bagus ya. Actually penulisnya datang tuh yang ke CSIS Dialogue si Pak Richard Baldwin itu bukunya Globotics Dialogue itu dia predik nanti ke depan kita tuh akan kerja lebih dari benar-benar skill kita apa. Kita nggak usah terafiliasi pada entity tertentu, tapi kita akan semua jadi manusia panggilan sebenarnya gitu loh. You're good at this gitu ya. Misalnya you're good at interviewing people. Dan Andini bisa melakukan ini, yes uncensored, yes something else gitu. You don't have to belong to any media company misal gitu. Ini skillmu. Teman-teman kameramen ini punya skill ini dan mereka bisa pergi kemanapun dengan project siapapun. Mereka bawa skill mereka akan dihargai dengan skillnya itu. Ya. Tanpa harus kerja di misalnya production house tertentu misalnya gitu. Exactly. You are your own company. You are your own company, your own brand. Gitu. Nah tapi itu aku juga mengalami kesulitan di mana ngejelasin ke orang. Kayaknya kamu punya tipsnya deh tuh. Gimana kita cara ngejelasin ke orang supaya singkat, padat, kita nggak habis waktu dan nggak capek. Karena lama-lama ngeselin. Gini, kalau aku ya in my case ya. Sebenarnya pekerjaanku yang business consultant itu, yang tadi aku bilang itu pun tuh udah versi yang sederhananya. Kalau mau dijelasin itu kompleks. Karena aku juga udah paham, karena kita sering ngobrol. Jadi kalau ditanya orang, Linda konsultan bisnis khusus untuk penanaman modal asing. Itu orang konsep itu bisa terima. Oh gitu. Walaupun memang kalau yang kritis kadang nanya, kok jarang kelihatan ngantor Lin? Oh cuma ngerjain kalau ada project. Gitu. Kalau ada project ya aku pergi present atau apa. Itu tapi memang kalau ketemu orang yang datang dari generasi yang jauh lebih tua dari kita itu pun susah mereka terimanya. Gitu ya. Jadi tapi itu udah lumayan lah. Tapi itu juga dapatnya setelah beberapa saat. Jadi sama kayak penulis, aku paling worry itu sebenarnya gini. Aku nggak pernah loh ngaku-ngaku kerja di newsroom manapun. Dari dulu pun saya kontributor. Bukan anak Jakarta Post gitu. Nah, padahal dan orang ngomong begitu dan I always corrected them. No. Gue nggak kerja di newsroomnya Jakarta Post, gue kontributor. Karena aku takut aku dikira ngaku-ngaku. Nggak enak kan kalau didengar sama mereka. Sekarang aku punya kolom di Kompas misalnya, terus dibilang ngaku-ngaku anak Kompas. Kan nggak enak. Problemnya adalah banyak acara-acara di Indonesia itu yang tetap meminta afiliasi itu. Selalu. Jadi kayak kemarin JFW, aku pada nulis gitu ya. Saya nulis untuk ada 3 media yang aku list. Somehow sama panitia tuh diambilnya yang Kompasnya. Jadi kan gak enak seolah-olah kayak aku ngaku-ngaku anak Kompas di sana. Karena mereka nge-print ID badge-nya kan. Kenapa nggak bisa freelance journalist aja? Oh aku dengan bangga dibilang freelance journalist tidak apa-apa. Nggak, pemilik acara suka nggak mau. Aku juga nggak ngertiin Din. Kamu lebih berpengaruh, ngomong dong sama mereka. Ini makanya kita bahas. Supaya membahasakan independen tuh udah lumrah gitu loh. Iya, gak bisa, mereka tuh butuh afiliasi. Bahkan ya beberapa acara-acara itu yang kita harus masukin ya, itu kadang diminta kartu nama dari media tempat kita bekerja, diminta nomor telepon editor kita. Lah aku sopo? Kan gak mungkin. Padahal dari misalnya kayak JFW aja, aku tuh nulis untuk sekian media, untuk 3, termasuk Berita Melayu di Singapura. Itu aku juga punya kolom bulanan di sana. Jadi kan sebenarnya ya harusnya title-nya kolumnis gitu loh. Kolumnis lepasan atau apalah gitu ya. Aku bisa nyebut medianya independen. Iya, penulis lepasan juga nggak apa-apa kok gitu. Tapi itu kayaknya rendahan banget gitu loh. Iya, itu enggak rendahan. I agree. Makanya kita harus naikin kelas itu. Nah, tapi itu balik lagi, kalau orang kita udah berani menjadi independen, menjadi freelancer, setelah dulunya kamu di korporat lama gitu. Apa yang membuat kamu memberanikan diri? Setelah kalkulasinya tuh setelah apa untuk berani? Oke, let's do it, go freelancing. Memang waktu itu ada
push factor juga di corporate terakhir tempat aku bekerja tuh memang tidak menyenangkan. Kita nggak usah sebut namanya. Itu memang waktu itu I had to go. Karena udah mulai kena di fisik, aku mulai nggak sehat. Jadi stres gitu. Jadi memang I had to go. Tapi waktu itu awalnya masih mikir, oh mungkin cuti aja kali 6 bulan gitu terus cari pekerjaan baru gitu. Tapi kemudian akhirnya jadi what I am now. Tapi itu juga waktu itu bukannya terus karena nggak tahan doang terus main resign gitu aja ya Din ya, enggak. Itu ngitung kok. Jadi ya bagusnya ya mungkin karena basis pendidikan bisnis kan, I know how to do budget kan. Aku tahu kita kerja nggak kerja tagihan kan datang terus ya. Dan kalau orang freelance kita nggak tahu uang datang kapan. Padahal tagihan tuh selalu misalnya tanggal 25 atau tanggal 1 ya kan. Jadi ini kan harus dicari jalan tengahnya. Yang artinya apa? Aku harus punya cash flow yang cukup untuk memastikan aku bisa membayar semua tagihan hidupku ini sampai paycheck berikutnya datang, bayaran berikutnya datang. Nah itu memang harus diplot. Jadi waktu itu memang waktu akhirnya memutuskan ya udah saya nggak kerja ngantoran lagi ya, saya jadi freelancer aja. Itu memang aku bikin budget yang dengan proper. Jadi budget normal pertama. Ini kalau hidup kayak masih sekarang nih, sekali-sekali nonton, seminggu sekali makan ke restoran dan segala macam, biaya hidup saya berapa? Terus bikin versi yang di atasnya, dimana kalau dihitung sebagai hidup foya-foya, tetap traveling, tetap pergi yoga ke Bali atau apa itu jadi berapa? Nah kemudian setelah itu bikin yang justru di bawahnya, bare minimum. Jadi cuma yang penting bisa bayar. Ya kita tinggal di apartemen kan ada IPL bulanan dan segala macam kan. Ini nih bayar telepon, bensin apa segala macam itu perlu berapa. Jadi ada 3 budget yang berbeda. Nah terus aku ngeliat ke tabunganku, portfolio aku, punya uang tabungan cash berapa, punya investasi dalam bentuk ya mungkin reksadana atau obligasi atau apa berapa, dan itu aku plot. Karena aku harus make sure aku bisa hidup setahun ke depan tanpa pemasukan apapun dan tidak membahayakan diri. Jadi kalau misalnya amit-amit malam-malam harus ke dokter, punya duit. Karena kan udah nggak ditanggung kantor. Dulu kan hidup 11 tahun korporat kan foya-foya. Ya kan? Tinggal kasih bill aja ke HRD gitu kan dibayar. Tiba-tiba I have to pay for myself. Amit-amit gitu kan kalau ada apa-apa. Jadi itu aku plot. Jadi tapi kamu pengetahuan ini juga karena kamu dulu kerja di capital market juga kan, sempet kan? Pekerjaan pertama di capital market. Ya, jadi memang berarti emang apa kita harus paham kayak numbers, kita harus dealing with numbers. Karena aku enggak, waktu itu aku nggak tahu, udah gue lepas aja. Berani ya? Iya kok berani gitu loh, tanpa ngitung-ngitung kayak breakdown kayak kamu gitu, ya udah kita lepas aja lah gitu. Tapi ya udah ntar juga ada lah pasti duit, dah gitu. Nah, ini kayak tadi kamu berani untuk pokoknya planning with budgeting supaya ketika menjadi independent you be like safe. Iya kan? Ini juga salah satu values yang diajarin sama papa juga nggak sih? Iya, papa mama tepatnya. Bahkan ya itu yang aku adalah bayi yang dibawa pulang ke garasi itu ya. Jadi gini, itu kalimat yang pernah diucapkan mama 2 kali dan aku sampai merinding di sini. Itu zaman pertama kali ngantor. Setelah lulus S1 terus ngantor. Memang aku ngantor alhamdulillah selalu perusahaan multinasional dari dulu. Ya gaji besar ya dibandingkan yang teman-teman kerja di perusahaan lokal ya jauh lah. Waktu itu jadi pernah foya-foya tuh. Bulan ini beli tas, bulan depan beli sepatu, terus apa lagi. Terus mama ngeliat itu, terus dia begini, non. Oke, seneng punya kerjaan tetap, kantor bagus di Sudirman, perlu gaya, mama paham. Dia bekas perempuan kantoran juga kan. Tapi kapan nabungnya ya non ya? Ini kok gaji kamu emang berapa beli tas-tas, sepatu ini segala macam, mana nabungnya? Amit-amit ya non jangan sampai balik ke garasi lagi. And she said that. Dan gue langsung gini gitu kan. Jadi dia tuh mengingatkan we came from a humble beginning. We got here now karena we've been smart. Don't be an idiot now gitu loh. Karena amit-amit itu bisa balik gitu loh. Jadi itu mama itu masih menekankan itu dan itu aku pegang. What would you like suggest kalau bisa ngasih ke teman-teman nih kita di sini? Kita we're basically freelancing, independent gitu. What would be like freelancer unite? Yes gitu. Tapi the best foundation that we should be aware. Kita harus paham banget.
as an independent? Pertama kita harus sesederhana mengetahui bahwasannya pendapatan kita tidak akan pernah tetap, tapi tagihan kita pasti tetap. Ya, mau cicilan, nggak usah punya cicilan rumah atau mobil, listrik sama telepon aja tagihannya kan tetap kan tiap bulan ya. Pada pendapatan kita mungkin 3 bulan sekali. Jadi itu harus disadari betul. Jadi berarti harus bisa tahu mana kebutuhan, mana kemauan. Nggak salah kok punya kemauan. Pengen ganti handphone, pengen punya sneakers bagus kalau buat laki, punya motor bagus, mobil, nggak masalah. Selama ini ketemu antara arus pemasukan sama arus pengeluaran. Dan jangan lupa, nggak boleh namanya arus pemasukan tuh murni keluar semua. Kita tetap harus ada simpan tabungan karena kita nggak tahu hidup kita itu akan terjadi apa. Dan kadang bukan cuma kita tapi keluarga kita. Terutama kalian sudah berkeluarga, ada di situ pasangan hidup, ada anak, mungkin membiayai orang tua atau saudara kandung. Yang kita nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin diri kita sendiri kita bisa jaga sehingga tidak ada apa yang mendadak gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu yang bergantung sama kita bagaimana. Jadi itu harus melihatnya tidak dengan kacamata warna pink, tapi ngeliatnya dengan kacamata dengan mata jernih. Realitanya apa? Diplot, dilakoni. Nggak akan semua rosy, hunky dory, but it is life. Aku ada kok zaman-zaman tahun-tahun pertama jadi freelancer dan ya masih belum dapat pekerjaan consulting yang mumpuni ya. Waktu itu tetap kepengen pergi Bali Spirit Festival di Ubud. Ya aku nggak naik Garuda, aku naik Adam Air. Ya mampunya itu, gitu kan. Ya udah dilakoni. Nggak mampu, parah sempet nginep di rumah temen yang di Ubud. Tapi karena kejauhan ngambil nyambungnya itu naik angkotnya tuh kejauhan. Jadi akhirnya terpaksa supaya dapat shuttle-nya Bali Spirit harus pindah ke penginapan yang di depan itu. Ya cari penginapan yang paling murah. Waktu itu masih zaman 200.000 bisa, tapi nggak ada air hangat. Jadi ya udah gitu, berarti beli teko. Kalau mau mandi air hangat pulang juga kan sore-sore kan pengen mandi air hangat ya udah beli teko listrik, colokin, tuangin sama air, mandi deh di penginapan itu. Dan kalau dipikir beberapa bulan sebelumnya masih kerja di perusahaan asing gitu ya, dimana kalau pergi ya habis hotel bagus gitu ya, tapi that's the life you chose kan. Ya konsekuen aja, ya lakoni, itu pilihan lu kok. Kamu juga pernah cerita kamu sempat utang bisnis sama papa. Yes. Jadi terus harus ditagih lagi kan sama papa kan? Of course, karena beliau investor, beliau bukan ayah di situ. Sesederhana itu. Waktu itu gimana papa? Jadi nagihnya juga? Salah satu juga yang diajarkan papa mama dari dulu adalah bukan cuma nabung tapi juga invest. Papa itu almarhum sama mama tuh zaman mereka juga belum punya duit, belum punya rumah sendiri ya, mesti ngontrak. Itu juga memberanikan diri dulu nginvest ke ini cerita, I didn't really remember, tapi mereka cerita. Dulu tuh di Jakarta ada yang namanya pasar ular dekat Priok, itu adalah barang-barang dari luar negeri yang ya maybe nggak resmi atau whatever. Nah itu ada orang yang jual jeans impor, dulu masih susah, Levi's gitu-gitunya. Papa untuk nambah uang beli itu terus kemudian memasarkan. Somehow salah satu orang yang beli itu untuk dipasarkan lagi, kayak resellernya dia lah istilahnya, itu adalah seorang penjahit gitu ya. One day pokoknya yang diambil dia nggak terbayar, jadi orang itu ngutang lah gitu sama papa, dan dia cuma ya udah pak, ambil, saya punya mesin jahit, ambil aja. Dan papa nggak tega karena mesin jahit dia cuma 2, kalau diambil 1 tuh orang mau hidup dari mana. Tapi itu kan pelajaran pertama mengenai investasi ya, mengenai bisnis gitu, bahwasannya resiko tuh ada. Nah tapi papa mama dari dulu pun udah melakukan itu, mungkin juga karena mereka perlu nambah uang kan. Nah jadi aku itu memang dari dulu itu belajar investasi itu nggak salah, harus. Dan beda antara nabung sama investasi ya. Nabung is nabung, investasi is investasi. Ini ada resiko, nabung sebaiknya tidak ada resiko, yang aman-aman aja. Investasi you can win, you can lose. Nah jadi gini, waktu aku udah selesai kuliah S2, udah kembali ke Indonesia malah kayaknya itu ya. Ya udah kembali ke Indonesia, udah selesai S2, udah kembali ke Indonesia. Ada sahabat kuliah yang memang akhirnya memutuskan diri jadi pengusaha properti. Di project pertama, dia ngajak aku invest. Dan karena aku sudah pernah invest sebelumnya di rumah
Zaman warung tenda Yeah. aja Krispon aku udah nginvest kok ke warung tendanya teman. Nah itu I say yes dan itu sukses. Project berikutnya lebih besar, uangku nggak beranilah naruh sebanyak itu. Gimana kalau bokap lulin? Oh yaudahlah, kita maju ke papa, kita present gitu kan. Papa tertarik, oke fine. Nah ternyata kami gagal mengembalikan dividen pertama on time karena ada kesalahan bikin budget, lupa memperhitungkan inflasi yang mengakibatkan harga barang-barang material tuh naik gitu. Jadi gitulah cash flow berantakan. Ya menghadap dong ke papa, ya dong. Dan itu dia tanya betul, nih kenapa gini-gini. Dan begitu dia tahu karena nggak memperhitungkan inflasi, diketawain dong habis-habisan dan itu lebih sakit loh daripada dimarahin, diketawain itu. Oh my god, si papa ya ampun. Nih 2 anak lulusan FEUI. Zaman kalian nggak diajarin inflasi karena zaman om dulu tuh diajarin loh inflasi semester kesekian. Oh my god. Kalau dia juga lulusan FEUI kan malu banget kan digitu tuh malu loh. Ini lagi terus nunjuk ke aku. Sekolah di luar negeri, sekolah bisnis bayar dolar ngitung inflasi nggak bisa. He just laugh. Itu kena banget tuh, gue goblok ya ternyata. Itu lebih sakit loh diketawain orang tua sendiri. Oke. Dah, jadi pokoknya intinya dia bilang no di kontrak kan kalau terlambat membayar dividen maka akan ada denda ya atau penalti bunga whatever. Ya berarti saya berhak terhadap ini kan, dia tanya. Ya kami harus bilang iya dong. Kontrak bisnis. Oke, dah. Berjalan waktu. Ini masih serumah ya, belum move out. Begitu mendekati waktu yang harus balik dividen itu, malam-malam nih, habis makan malam dia nepok aja. Jangan lupa bentar lagi ya. Dan bunganya juga. Padahal habis dibeliin apa gitu kan sama dia? Iya, dia baru pulang dari luar negeri, urusan bisnis gitu, dia sendiri dan bawain oleh-oleh tas yang sangat bagus bermerek. Ya tapi itu bapak beliin anaknya tas bermerek. Tapi bahwasannya investor A diutangi sama si B, ya si B harus bayar. Oh, wow. Nggak ada urusan. Makanya kamu tuh memang bener-bener jago ya ngitung kan. Aku selalu jago ketemu. Mungkin enggak, tapi kita ya? kalau ketemu bulan Maret, dia selalu sibuk ngitungin pajak. Aku bilang, kenapa kamu sendiri sih ngitungin pajak? I hate March. Sementara kita minta tolong orang lain untuk ngitungin, dia selalu ngitungin sendiri. Ternyata memang seteliti ini. Kalinda. Enggak gini juga loh, Din. Masa anak FEUI terus S2-nya bisnis juga, SPT aja nggak bisa ngisi sendiri, kan malu lah ya. Tuh, buat anak-anak FEUI dan FE lainnya yang universitas negeri terbaik di negeri ini. Malu lah kalau SPT aja nggak bisa ngisi sendiri. Emang lo udah sekompleks apa sih hidup lo? Tapi emang akhirnya pakai konsultan pajak baru 4 tahun lalu. Hanya karena banyak peraturan baru dan sometimes aku nggak ngeh, kita takut salah. Jadi padahal juga diketawain sih sama konsultan pajak kayak gitu, begitu bawa data-data, oh cuman ginian doang, emang nggak bisa ngerjain sendiri. Jangan rasa, atau bilang gitu. Daripada gue salah, gue dipanggil pajak, puning gue. Kalinda, ada nggak yang kamu paling kangen dari papa? Karena aku tahu dia dekat sekali sama kamu. Papa itu temen diskusi. Dari kecil dia tidak pernah memperlakukan anaknya ini sebagai anak kecil. Aku melakukan sesuatu yang dia nggak setuju pun dia tanya, oke, kenapa kamu tadi melakukan itu? Jelasin dulu. Ya ujungnya dikasih tahu itu salah, itu bodoh, itu konyol, itu sia-sia. Ya. Tapi dia at least dengerin dulu anaknya, gitu, membela diri berapi-api dan segala macam. Jadi kami emang temen ngobrol. Dan begitu dia jadi orang dewasa, jadi teman ngobrol banyak hal, politik, ekonomi, bisnis. Bola, ini kayak World Cup pertama tanpa papa ya Allah, Din. Nonton tuh sampai lari-lari, tau gak? Karena setiap nonton, ini kalau ada papa. Karena akan ada pembicaraan habis itu gitu. Kayak Maroko gitu, siapa ngira main Maroko gitu. Tuh pasti kita ngomongin dengan happy. Atau Jerman, aku kan pendukung Jerman tuh papa pasti ketawain ngakak-ngakak gitu. Jerman apaan itu? Wow. Tersingkir di babak penyisian. Ada nggak tulisan favorit kamu, tulisan kamu yang jadi favorit papa? Yang dia bagiin kali ke teman-teman atau apa? I wouldn't know. I don't know. Dia nggak,
Konon dia bangga akan aku, konon. Menurut semua orang, menurut semua bekas anak buahnya, bekas teman kantornya, bekas bosnya bahkan kita ketemu. Oh ini tuh Linda, iya Pak, iya papamu tuh, aduh cerita mengenai kamu, oh iya maaf Pak. Gitu. Konon dia bangga akan aku, konon cerita ke semua orang, anaknya nulis. Bahkan kalau nggak salah pernah beliin Jakarta Post untuk semua orang di lapangan golf, dibagiin suruh baca, ngerti nggak ngerti. Tapi di depan aku tidak. Dia kayaknya masih ada orang zaman dulunya ya. Jadi anak jangan terlalu dilelo-lelo ya. Bener. Tapi semua orang bilang begitu. Pasti dia sangat bangga sekali sama kamu. Sampai aku tuh pernah nanya gitu ya, maksudnya. Ya pernah kurang lebih nanya, tuh Papa tuh bangga gak sih punya anak kayak aku? Tapi mungkin ada dapat jawabannya dan ini agak sedih. Ulang tahun beliau terakhir yang kami bisa rayakan itu adalah sehari sebelum PSBB tahun 2020. Setelah itu kan udah lockdown dan ini ya, terus beliau meninggal tahun berikutnya. Dia ngomong di depan semua orang, entah kenapa. Waktu itu kan sudah ada kasus pertama dan ulang tahun itu udah direncanakan berminggu-minggu sebelumnya. Hari itu akhirnya beberapa saudara juga nggak berani datang gitu ya. Tapi dia bilang di depan semua tamu, saya nggak tega ngebatalin ini karena ini yang arrange Linda semua. Dan saya nggak kepengen Linda nangis, udah arrange susah-susah gitu. Karena Linda tuh anak yang gak pernah nyusahin sama sekali. Dan mungkin itu pujian terbaik ya. Gue gak pernah nyusahin dia. Ya mudah-mudahan sih. Gak tahu dia ngomong gitu. Tapi kan itu kan gak diminta ya dia ngomong kayak gitu ya. Tapi itu. Dan itu tidak terekam video karena I wasn't prepared for that. Tapi itu bahkan sahabatku yang berbisnis properti itu dan akhirnya bisnis propertinya lanjut sama papa, dia sama istrinya ada di situ kan, dan dia pun ingat ya waktu setelah papa meninggal kan waktu itu adalah apa gitu, terus dia banggalin bokap lu tuh bangga kok sama lo, kan inget kan waktu ulang tahun kan dia ngomong lu tuh anak yang gak pernah nyusahin dia. Dan mungkin I think that was pretty good lah, alhamdulillah ternyata dianggap gak pernah nyusahin bapaknya. Through your own writings atau apapun that you do as Linda Ibrahim, apa yang kamu harap kamu bisa kontribusi to your own small little worlds? Kak. Kolom di Urban Chat di Jakarta Post dulu itu kan omongan orang urban. Sekarang kolom yang di Kompas Minggu itu namanya etalase. Kurang lebih sama. Itu adalah etalase dari hal-hal fenomena yang terjadi di dalam kehidupan, dan memang kita decide sama Kompas Minggu lebih ke kehidupan urban lah gitu. Yang aku harapkan apa yang aku tulis di 2 kolom ini itu membuat orang tersadar ada sebuah fenomena atau mau ngomongin lebih jauh gitu ya, atau jadi tergelitik untuk mencari sendiri. Aku nggak mungkin dalam 800 kata bisa mengupas sebuah isu berat, enggak. Tapi aku menganggap itu mengantar orang untuk terus mikir lebih jauh. Jadi kayak misalnya kolom terakhir di Kompas kemarin tuh ngomongin, aku kan baru balik ke Bali ya, setelah pandemi. Aku baca itu. Ya, terus ngelihat realitanya, setengah bisnis yang langganan aku udah nggak ada. Dan yang masih bertahan tuh ceritanya sedih-sedih banget gitu ya, miris banget gitu. Nah itu aku kepengen tuh membuat orang jadi sadar bahwasannya Anda datang berlibur, wajah-wajah yang akan Anda lihat itu tuh kebanyakan memang hidup dari spending Anda gitu ya, dan kebanyakan juga bukan pendapatan tetap gitu ya, dan jadi lebih aware aja gitu, misalnya how you spend your money gitu, how you choose where you stay. Of course Anda liburan tuh uang Anda lakukan yang membuat Anda bahagia gitu, tapi ada awareness itu gitu. Ya. Jadi misalnya kira-kira hire kalau bisnis seperti apa ya yang saya akan spend waktu saya gitu. Ya. Maaf, misalnya apa perlu beli kopi kalau lagi liburan di Bali pun di chain internasional. Ya. Something like that. Kenapa nggak warung kopi di pojokan itu? Apa makan harus ayam goreng franchise terus? Lo tuh di Bali, carilah yang lokal, cobalah yang namanya lawar tuh kayak apa gitu loh.
Kayak gitu, walaupun memang betul di chain kopi sama ayam itu juga pekerjanya memang orang Bali juga, itu benar, tapi kan pemiliknya tidak gitu kan. Jadi kadang punya perspektif itu gitu loh, kayak gitu-gitulah. Aku sebagai pembacamu Mbak, Kak, yang aku tangkep adalah aku jadi kayak itu tergerak untuk berpikir kritis dari setiap tulisanmu. Mau itu tentang fashion ataupun tentang Bali yang kemarin, ataupun tentang pakaian yang kita ngomongin waktu itu tuh yang abis ada True Fashion, True Cost documentary, dan kamu membahas soal slow fashion. Yes, exactly. Itu buat aku jadi berpikir kritis, dan ini aku yakin pembacamu yang lain juga baik yang jadi critical thinking karena dirimu. Jadi I would like to thank you for that. Terima kasih banyak juga udah berbagi buat kita di sini. Terima kasih udah really mengundang dan membaca. Thank you so much. Happy birthday Andini. Happy birthday to you. Anak pertama misalnya, entah itu anak kedua ketiga, tapi ini anak pertama datang, happy dong. Gue punya anak nih, dites HIV positif. Bahagia nggak sih? Enggak. Kalau bisa keluarin aja deh anak gue udah. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.